pagi anak-anak. Good morning students. How are you today? Ya, Ibu harap kalian semua masih dalam kondisi yang sehat ya, baik-baik saja ya, meskipun ini masih dalam masa pandemi COVID-19. Semoga kalian tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk hari ini materi kita masih di chapter 1 tapi di part kedua ya. Kalau untuk kemarin kita part satunya adalah congratulations, today we will discuss about hope and wish ya. Apa itu hope and wish? Kita simak bersama-sama ya penjelasannya berikut ini. Check it out. English lesson for 9th grade students of SMP Muhammadiyah 5 Surakarta with Miss Dwi Win. Today, we will talk about chapter 1, part 2. It is about hope and wish. Hope, wish. What is it? Apa itu hope and wish? Hope and wish biasanya digunakan sebagai ungkapan untuk menyatakan harapan. Sekarang kita pahami apa itu wish dan apa itu hope. Dilihat dari verb atau kata kerja, wish mempunyai arti mengharapkan, ingin, ataupun menghendaki. Sedangkan hope berarti berharap ataupun mengharap. Jika dilihat dari noun atau kata benda, wish berarti keinginan, kehendak, ataupun kemauan. Sedangkan hope artinya adalah harapan. Jadi sebenarnya kata wish dengan hope itu maknanya sama, yaitu harapan. Kita lanjutkan. Sekarang kita bahas dari sisi use atau penggunaannya. Jadi kata wish dengan kata hope itu berbeda dalam hal penggunaannya. Kita cek bersama ya. Yang pertama adalah wish. Wish sendiri digunakan untuk menyatakan harapan yang mustahil untuk diwujudkan atau impossible to happen. Jadi ketika kita menggunakan kata wish, jadi apa yang kita harapkan itu tidak akan bisa terjadi. Jadi tidak mungkin akan terjadi. Example-nya, kita ambil contohnya. Yang pertama, I wish you were here. Saya harap kamu ada di sini. Artinya itu hanya harapan, angan-angan yang tidak akan mungkin terjadi. Jadi kamu tidak akan pernah ada di sini. Jadi tidak mungkin akan terjadi gitu. Yang kedua, I wish we could meet again. Saya harap kita bisa berjumpa lagi. Jadi saya ini berharap bahwa kita bisa berjumpa lagi, tapi faktanya, kenyataannya itu tidak akan terwujud. Jadi nanti mustahil kalau mereka bisa berjumpa kembali. Yang ketiga, I wish I can fly. Saya harap saya bisa terbang. Bisa dibayangkan ya, kalau namanya mau terbang itu kan harus punya sayap. Jadi kita kan tidak punya sayap. Artinya harapan bahwa dia akan terbang itu sangat mustahil atau tidak akan pernah terjadi. Next, kita masih membahas tentang use atau penggunaan, tapi yang akan kita bahas adalah tentang hope. Penggunaan dari kata hope. Hope itu sendiri digunakan untuk menyatakan harapan yang bisa dan sangat mungkin terjadi atau possible to happen. Jadi ketika kita menggunakan kata hope, apa yang kita harapkan itu masih atau bisa terjadi. Example-nya, kita ambil contoh. Yang pertama, I hope I can buy new smartphone this week. Saya harap saya bisa membeli smartphone baru minggu ini. Artinya dia punya keinginan, punya harapan bahwa dia bisa membeli HP baru dalam waktu minggu ini. Mungkin kan dia sudah menabung, jadi otomatis ini akan terrealisasi atau akan terjadi bahwa dalam minggu ini dia akan bisa membeli new smartphone. Yang kedua, I hope you get 100 for the mathematics test. Saya harap kamu dapat nilai 100 pada tes matematika. Nah, ini
ini tetap ada kemungkinan bahwa dia ini akan mendapatkan nilai 100 pada saat tes matematika. Kenapa? Karena mungkin satu, dia memang pintar. Yang kedua, semalam mungkin dia sudah belajar. Jadi dia sudah merasa yakin bahwa dia akan mendapatkan nilai 100 dan ini sangat mungkin terjadi karena dia sudah melakukan banyak usaha dalam mencapai nilai 100 ini gitu. Dan yang ketiga, I hope you pass the exam. Saya harap kamu lulus ujian. Jadi nanti tetap apa yang diharapkan bahwa dia akan lulus ujian itu sangat mungkin terjadi. Jadi kesimpulannya kalau hope itu untuk menyatakan harapan yang bisa dan sangat mungkin terjadi. Oke, and now pay attention to dialogue 1. Saya punya satu contoh dialog. Dialognya adalah antara Anna dengan Patrick. Ya, saya akan baca, silahkan diperhatikan, listen carefully. Hello Patrick, will you come to Nadira's house tonight? I'm afraid that I can't. My mother is sick. I am so sorry to hear that, and I hope your mother gets better as soon as possible. Thank you for your hope. You're welcome, Patrick. Sekarang coba kita analisa. Antara Anna dengan Patrick itu salah satu dari mereka mengungkapkan suatu harapan. Yang manakah itu? Kita cek bersama ya. Coba dilihat, yang saya beri kotak itu adalah ekspresi harapan. Kan tadi Patrick bilang bahwa ibunya sakit. Jadi si Anna itu mengungkapkan harapannya bahwa ibunya Patrick itu segera sembuh. Jadi dari kalimatnya, I'm so sorry to hear that. And I hope your mother gets better as soon as possible. Jadi dia menggunakan kata hope di sini dalam mengungkapkan harapannya. Otomatis karena dia menggunakan kata hope, otomatis ibunya si Patrick itu sangat mungkin bisa segera sembuh. Jadi diingat ya, ketika kita menggunakan kata hope dalam mengungkapkan suatu harapan, artinya hal tersebut, kejadian tersebut itu sangat mungkin terjadi. And now, pay attention to dialogue 2. Silahkan diperhatikan, saya punya dialog yang kedua ya. Akan saya baca, listen carefully. What's going on? You look so sad. Nothing. Tell me, I know that you are having a problem. My laptop is broken. Oh my God, I wish it can be fixed soon. Thanks. No worries. Nah, sekarang kita lihat. Adakah ekspresi hope di situ? Adakah ekspresi wish di situ? Adakah ekspresi harapan di situ? Kita cek bersama. Siapakah yang mengungkapkan suatu harapan di situ? Ya, dilihat ya. Yang saya beri kotak yang diucapkan oleh si Anna. Berarti di situ Anna mengungkapkan suatu harapan bahwa laptopnya si Patrick itu bisa segera diperbaiki. Ya, jadi kan tadi kan Patrick bilang bahwa laptopnya itu kan rusak gitu ya. Terus Ananya berharap bahwa laptopnya si Patrick itu bisa diperbaiki. Tapi si Anna menggunakan kata wish dari kalimatnya I wish it can be fixed soon. Artinya laptopnya si Patrick itu ada kemungkinan tidak akan bisa diperbaiki. Makanya dia menggunakan kata wish, mungkin karena rusaknya udah terlalu parah ya, jadi dia tidak bisa diperbaiki. Jadi poinnya di sini, ketika kalian mengungkapkan suatu harapan dan menggunakan kata wish, artinya suatu hal yang kalian harapkan tersebut sangat tidak mungkin bisa terjadi. Demikian tadi anak-anak penjelasan tentang hope and wish. Nah, untuk mengecek apakah kalian sudah paham tentang materi yang kita bahas hari ini, tugas kalian hari ini adalah silahkan masuk kembali ke Google Classroom. Di situ ada pertanyaan, pertanyaannya sederhana saja, hanya untuk ngecek apakah tadi kalian sudah paham tentang materi yang Ibu Guru jelaskan ya. Jadi nanti silahkan dikerjakan dan jangan lupa diserahkan, ditandai bahwa kalian sudah selesai mengerjakannya. Ya, sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa keep on studying, stay safe and stay healthy. Kita jumpa lagi di pertemuan berikutnya. See you next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muliska juara.